Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Andi, seorang pemuda rantau, pulang kampung untuk lebaran. Karena kesibukan kerja, ia hanya kebagian tiket kereta ekonomi paling malam, keberangkatan pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ia naik di stasiun kota besar dan duduk di gerbong kelima. Saat masuk, gerbong kosong total. Ia sempat merasa senang karena bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Beberapa menit sebelum kereta berangkat, suasana mulai terasa ganjil, lampu sempat berkedip, dan udara jadi sangat dingin. Saat kereta mulai berjalan, pengumuman di pengeras suara terdengar terputus-putus. Suaranya seperti ada gangguan, tapi Andi mengabaikannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Malam itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Andi berdiri di peron stasiun Senja, menggenggam tiket kereta yang baru saja dicetak dari mesin otomatis. Matanya lelah, matanya merah karena kurang tidur, tapi wajahnya tetap memancarkan semangat. Ia akan mudik, kembali ke kampung halaman setelah sekian lama tidak pulang. Kereta malam dengan tujuan akhir kota Laksana itu adalah satu-satunya pilihan tersisa. Semua tiket siang dan sore ludes sejak seminggu yang lalu. Andi sempat ragu saat melihat jadwal keberangkatannya, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jam keberangkatan yang menurutnya aneh. Terlalu larut. Tapi karena tak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk tetap berangkat. Demi melihat orang tuanya di kampung. Peron terasa sepi. Hanya ada beberapa calon penumpang yang duduk diam menunggu. Tak ada keramaian khas penumpang mudik. Suasana terasa seperti dibungkam oleh malam yang terlalu tua. 30 menit sebelum keberangkatan, kereta masuk perlahan ke stasiun. Kereta ekonomi tua, dengan suara mesin yang meraung berat seperti napas orang tua menjelang ajal. Andi memeriksa tiketnya lagi. Gerbong 5, kursi 17A. Ia berjalan menyusuri lorong stasiun, lalu menaiki tangga dan masuk ke gerbong yang ditunjuk. Pintu gerbong membuka otomatis, disertai suara mekanik yang agak serak. Andi melangkah masuk dan langsung tertegun. Gerbong itu kosong total. Tak ada satu penumpang pun selain dirinya. Ia melangkah pelan di antara deretan kursi yang sunyi. Cahaya lampu neon di langit-langit gerbong menyala redup dan berkedip pelan. Ada sesuatu yang terasa, tidak biasa. Tapi Andi menggeleng, mengusir perasaan tak nyaman. Mungkin ini hanya efek kelelahan. Ia menemukan kursinya di dekat jendela dan langsung duduk. Sambil menaruh ranselnya di rak atas, ia mencoba menenangkan diri. Enak juga sih, bisa selonjoran, gumamnya sambil tersenyum tipis. Ia membuka jaket, menyenderkan kepala ke jendela, lalu menatap keluar. Hanya lampu-lampu stasiun yang temaram dan beberapa petugas yang mondar-mandir. Beberapa menit kemudian, suara pengumuman terdengar dari pengeras suara stasiun. Kereta api malam tujuan akhir kota Laksana akan segera diberangkatkan. Penumpang diharap menyiapkan tiket dan identitas diri. Namun suara itu terdengar aneh, terputus-putus, seperti kaset tua yang rusak. Ujung suara terdengar seperti bisikan yang menggema. Andi mengernyit. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan stasiun. Di luar jendela, lampu-lampu semakin menjauh, digantikan oleh pekatnya malam. Andi mencoba tidur. Ia menyelonjorkan kaki, memejamkan mata, dan membiarkan getaran kereta mengayunnya seperti buayan. Namun, belum lama ia terlelap, ia dikejutkan oleh sentakan dingin yang menusuk kulit. Udara dalam gerbong tiba-tiba menjadi sangat dingin, seperti ada AC yang menyala di suhu maksimal. Tapi, ia tahu kereta ekonomi ini tidak dilengkapi pendingin udara. Ia menggigil, lalu merapatkan jaket ke tubuh. Lampu gerbong tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati selama beberapa detik sebelum menyala kembali. Saat cahaya kembali, Andi mendapati bayangan samar, seperti ada seseorang duduk beberapa kursi di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Andi menatap sekeliling. Masih kosong. Masih hanya dia seorang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan ponsel. Tidak ada sinyal. Ia membuka galeri dan melihat foto-foto lama, foto keluarga,
suasana kampung, dan kenangan masa kecil. Rasa rindu perlahan menghangatkan dadanya. Ia ingin segera sampai. Namun jauh di lubuk hatinya, sesuatu terasa salah. Bukan hanya karena gerbong yang kosong, bukan hanya karena udara yang membeku, tapi karena sejak ia masuk, ia tidak pernah melihat petugas atau penumpang lain satupun. Tak lama kemudian, kereta memasuki jalur luar kota. Lampu-lampu jalan mulai menghilang, menyisakan hanya bayangan pohon dan semak yang silih berganti di luar jendela. Andi menguap dan kembali menyandarkan kepala. Tapi sebelum ia terlelap lagi, ia mendengar sesuatu. Kre, kre. Suara itu seperti kaki yang menyeret sesuatu di lantai gerbong. Pelan, namun pasti, mendekat ke arahnya. Andi membuka mata. Dan itulah saat ia menyadari. Ia tidak lagi sendiri. Andi menahan napas. Suara itu masih terdengar, seretan pelan seperti sandal yang diseret di lantai kereta. Namun kali ini disertai dengan bunyi berulang seperti sesuatu yang berat dipukul ke lantai. Duk, duk, duk. Dengan perlahan, ia menoleh ke lorong tengah gerbong. Ada bayangan seseorang di ujung lorong, siluet samar seperti penumpang yang baru masuk. Bahunya tinggi, tubuhnya kurus, dan ia tampak membawa sesuatu, entah tas, atau mungkin koper. Cahaya lampu gerbong yang temaram membuat sosok itu tampak seperti kabut berwujud manusia. Andi mengernyit. Bukankah tadi gerbong ini kosong saat ia naik? Kereta juga belum berhenti di stasiun manapun. Dari mana orang itu masuk? Ia menelan ludah, mencoba bersikap wajar. Mungkin aku ketiduran, ada yang naik saat kereta berhenti sebentar. Gumamnya dalam hati, meski logikanya sendiri terasa rapuh. Ia memaksakan diri untuk duduk tenang. Namun beberapa menit kemudian, suara langkah-langkah lain mulai terdengar dari arah berlawanan. Andi menoleh ke belakang, dan terkejut. Kursi-kursi yang sebelumnya kosong, kini mulai terisi. Satu demi satu, penumpang muncul dari entah mana. Mereka berjalan perlahan dan duduk tanpa suara. Tidak ada koper, tidak ada tas, tidak ada celoteh atau gerutuan khas penumpang malam. Mereka hanya hadir. Diam. Andi mematung. Jantungnya berdegup kencang, tapi tak satu pun dari penumpang itu menoleh ke arahnya. Semuanya duduk diam, menghadap ke depan, mata mereka kosong. Ia memperhatikan seorang pria parubaya di seberang lorong, kulit wajahnya pucat, terlalu pucat, seperti tidak pernah tersentuh matahari. Tangannya gemetar, mencengkeram lutut. Di depannya, seorang ibu muda menggenggam boneka rusak, kepalanya sedikit miring, matanya melotot kosong. Bahkan sang boneka pun tampak membusuk. Andi semakin panik. Ia menoleh ke samping dan hampir melonjak kaget. Kursi di sebelahnya kini diduduki seseorang. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun kuning pudar. Wajahnya tertunduk, rambutnya menutupi separuh muka. Ia tidak bergerak sedikit pun. Andi memalingkan wajah. Tapi saat melirik lagi, wanita itu perlahan mendongakkan kepala. Dan untuk pertama kalinya, Andi melihat wajahnya. Separuh wajah wanita itu hancur. Mata kanannya hilang, tergantikan oleh lubang hitam menganga. Darah mengering mengalir dari pelipis kerahang, dan kulitnya robek hingga memperlihatkan tulang pipi. Andi memekik tertahan dan langsung berdiri. Ia tersandung ranselnya sendiri, hampir terjatuh. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan cepat ke arah depan gerbong, berharap menemukan petugas atau siapapun yang bisa ia ajak bicara. Namun, saat ia membuka pintu penghubung antar gerbong dan masuk ke gerbong berikutnya, ia kembali berada di gerbong yang sama. Kursi yang sama. Penumpang yang sama. Wanita gaun kuning yang sama. Andi terdiam, napasnya memburu. Ia mencoba lagi, berlari ke gerbong belakang kali ini. Tapi hasilnya sama, kemanapun ia melangkah, ia selalu kembali ke gerbong kelima. Seolah ia terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Kepanikan mulai menggigit akalnya. Ia berdiri di lorong tengah, dikelilingi penumpang yang tak peduli, yang tak bergerak, yang tak bernyawa. Ia mencoba berbicara pada mereka, berteriak, mengguncang salah satu pria tua di dekatnya, namun tak ada reaksi. Semua hanya diam, seperti wayang bisu yang menunggu perintah. Tiba-tiba, gerbong terasa lebih dingin lagi. Andi melihat embun tipis keluar dari mulutnya sendiri.
Lampu mulai meredup kembali. Dalam kekelaman yang semakin pekat, semua penumpang mulai perlahan menoleh ke arahnya. Satu persatu. Wajah pucat, mata kosong, ekspresi kaku, semuanya mengarah ke Andi, menatap dalam diam. Wanita di sebelahnya berdiri, gaun kuningnya menyeret lantai, suaranya seperti gesekan kain basah di keramik. Ia mendekat perlahan, dan Andi bisa melihat bekas luka bakar di lehernya. Wanita itu membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah suara serak seperti tercekik. Pak KMU juga penumpang. Andi tak bisa bergerak. Kakinya terasa berat seperti tertanam ke lantai. Wajah-wajah itu kini makin dekat, mengepungnya. Dan saat ia hendak menjerit, lampu mati total. Dalam gelap itu, hanya satu suara yang terdengar, suara nafas berat, seperti dari ratusan mulut yang lapar dan haus akan kehidupan. Gelap menyelimuti gerbong sepenuhnya. Tak ada cahaya, tak ada suara selain deru roda kereta yang terasa semakin berat dan menghantam. Andi berdiri kaku di lorong, dadanya naik turun cepat. Dalam pekat itu, ia hanya bisa mendengar suara napas miliknya yang memburu dan puluhan napas lain yang bukan miliknya. Dia harus keluar dari gerbong ini. Sekarang juga. Dengan tangan meraba-raba, Andi mencari tuas pintu penghubung antar gerbong. Ia dorong pintu itu dengan sekuat tenaga, dan kembali masuk ke gerbong selanjutnya. Namun, saat matanya mulai terbiasa dengan cahaya temaram dari lampu yang berkedip di langit-langit, jantungnya langsung jatuh ke perut. Ia kembali berada di gerbong yang sama. Kursi 17A. Lorong yang sama. Penumpang yang sama. Mereka kini tidak lagi hanya duduk. Beberapa berdiri di lorong, berbaris seperti boneka yang menunggu giliran digerakkan. Mata mereka menatap kosong, kulit mereka abu-abu, sebagian tampak terbakar, terpotong, atau menghitam seperti arang. Andi mulai gemetar hebat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh saku jaketnya, meraba ponsel yang tak lagi punya sinyal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir yang menggantung di udara, membuat segalanya terasa sangat nyata. Tiba-tiba, dari ujung lorong muncul sosok berseragam, seperti petugas kereta. Andi merasa lega sejenak. Ia berlari menghampiri. Pak, tolong. Ada yang gak beres di sini, gerbong ini? Tapi saat ia menatap wajah sang petugas, lidahnya keluh. Seragam itu memang benar, lengkap dengan name tag dan senter yang tergantung di dada. Namun wajah pria itu hancur. Sebelah pipinya terbuka memperlihatkan tulang, mata kirinya tergantung di luar rongga, berayun pelan seperti buah busuk. Mulutnya menyeringai aneh, dan ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Andi sejenak, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Andi terpaku. Lalu tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara, kletek-kletek-kletek, seperti benda jatuh berguling di lantai. Ia menoleh, dan melihat sebuah tiket lusuh meluncur perlahan menghampiri kakinya. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Tiket itu bukan miliknya. Tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Kereta malam laksana, keberangkatan, 12 Mei 1998. 1998. Lebih dari 2 dekade lalu. Andi tercengang. Ia segera membalik tiket tersebut. Di belakangnya, tergores samar kalimat yang membuat darahnya membeku. Kami semua masih di sini. Tangannya refleks melempar tiket itu, dan ia kembali berlari ke arah belakang kereta. Pintu demi pintu ia buka. Tapi apapun yang ia lakukan, ia tetap kembali ke gerbong 5. Seperti tidak ada jalan keluar. Ia terduduk di lantai lorong, napas terengah-engah. Kepalanya memutar-mutar kemungkinan. Apakah ia tertidur dan bermimpi? Apakah ini semacam ilusi karena kurang tidur? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia melihat koran tergelincir dari bawah salah satu kursi. Koran tua, menguning, halaman depannya tampak lusuh namun masih bisa dibaca. Ia meraihnya, dan hatinya seperti diremas saat membaca judul besar di sana. Tabrakan maut kereta laksana, 87 tewas, banyak korban tak dikenali. Tepat di bawahnya, foto kereta hancur dengan gerbong paling parah terlihat jelas. Gerbong 5. Andi terdiam lama. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia membaca paragraf demi paragraf,
dan semuanya mengarah ke satu hal. Gerbong ini adalah bagian dari kereta yang pernah mengalami kecelakaan parah di masa lalu. Namun bagaimana mungkin ia bisa berada di dalamnya sekarang? Kepalanya mulai terasa berat. Semua terasa kabur. Tapi tiba-tiba, dari ujung lorong, suara wanita itu kembali terdengar. Wanita bergaun kuning yang duduk di sebelahnya tadi. Kini ia berdiri, tubuhnya perlahan bergerak mendekati Andi. Wajahnya tak lagi hancur, namun kosong dan datar, seperti wajah orang yang sudah menyerah pada kehidupan. Waktunya hampir habis, katanya dengan suara berat, seperti gema dari dalam sumur. Andi mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Jika kamu tidak keluar sebelum stasiun berikutnya, kamu akan ikut bersama kami, lanjutnya. Andi menatapnya, matanya membelalak. Aku, bukan bagian dari kalian, teriaknya. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Belum. Tapi waktu tidak berjalan seperti biasanya di sini. Lalu semua penumpang mulai bangkit. Mereka bergerak serempak, menunduk, dan mulai mengelilingi Andi. Kereta terus melaju. Dan waktu Andi terus menipis. Kereta melaju tanpa henti, seolah menembus batas antara waktu dan kenyataan. Di luar jendela, tak ada lagi lanskap kota atau desa, hanya kegelapan pekat, seakan dunia telah habis dan yang tersisa hanyalah malam tanpa ujung. Andi berdiri terpaku di lorong, dikelilingi sosok-sosok yang semakin mendekat. Wajah mereka tidak marah, tidak sedih, hanya hampa. Seperti mereka sendiri sudah lupa alasan mereka ada di sini. Wanita bergaun kuning kini berdiri paling depan, wajahnya memancarkan kesunyian yang menakutkan. Suaranya mengalun pelan, nyaris seperti nyanyian pengantar tidur yang usang. Kereta malam, bawa kami pulang. Tak sampai tujuan, tak lagi terang. Andi mundur, langkahnya goyah. Tunggu, kalian semua, apa kalian korban dari kecelakaan itu? Sosok-sosok itu hanya diam. Tapi angin dingin berdesir di dalam gerbong, dan dalam sekejap, dinding-dinding logam kereta mulai berubah. Catnya mengelupas, karat merayap, dan lampu-lampu padam satu persatu. Gerbong itu kini tampak seperti kerangka kereta yang sudah lama terbengkalai. Andi terhuyung, panik merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubunnya. Ia kembali mencoba membuka pintu gerbong untuk melarikan diri, tapi gagangnya kini membeku dan lengket seperti logam yang tertutup embun malam. Kemudian, suara peluit terdengar. Ii. Kereta mulai melambat. Untuk pertama kalinya sejak ia naik, Andi merasakan guncangan pengereman. Ia menoleh keluar jendela. Stasiun. Tapi, tidak ada nama. Tidak ada papan. Tidak ada lampu. Hanya bangunan tua yang hancur, jembatan penyeberangan yang terbelah dua, dan peron yang kosong dengan rumput liar menjalar dari celah-celah lantai. Stasiun itu terlihat seperti sudah mati puluhan tahun lalu. Andi merasa dada sesak. Tapi wanita bergaun kuning justru tersenyum. Ini stasiun kita. Kami turun di sini, termasuk kamu, kalau tidak pergi sekarang. Tidak. Teriak Andi, mundur lagi. Namun para penumpang mulai berjalan. Mereka turun satu persatu, menuruni tangga gerbong. Tubuh-tubuh rusak itu bergerak dengan tenang, tanpa suara, seolah menuju rumah yang tak pernah mereka capai. Andi memandangi pemandangan itu dalam ketakutan yang membatu. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu. Bayangan dirinya sendiri. Di antara kerumunan itu, salah satu sosok yang turun tampak seperti dirinya. Pakaian yang sama. Ransel yang sama. Wajah yang sama. Namun wajahnya pucat, matanya kosong seperti yang lain. Andi tersentak. Ia melihat ke jendela, dan pantulan yang ia lihat bukan lagi dirinya yang hidup, melainkan sosok yang sama dengan yang turun tadi. Wajahnya lelah, kulitnya mulai membiru. Ia bahkan bisa melihat bekas luka di pelipis, seperti bekas benturan keras. Aku sudah mati. Bisiknya, tubuhnya lemas. Namun tiba-tiba, suara dari pengeras suara kereta terdengar lagi. Kali ini jernih, dan berbeda dari sebelumnya. Gerbong 5, penumpang terakhir masih hidup. Waktu tersisa, 1 menit. Andi tersentak. Aku masih hidup, aku belum mati. Ia segera berlari kembali ke lorong. Suara pintu gerbong depan berbunyi, klik, dan untuk pertama kalinya,
pintu itu terbuka. Tanpa pikir panjang, Andi menerobos masuk ke gerbong depan. Cahaya terang menyambutnya. Suara penumpang berceloteh, kursi penuh, udara normal. Seolah semuanya kembali nyata. Ia berdiri termangu, napasnya tercekat. Seorang petugas datang menghampirinya. "Mas, ini tiketnya? Tadi kami panggil-panggil, Mas nggak nyahut. Saya pikir Mas ketiduran." Andi menatap petugas itu dengan mata yang masih membelalak. Lalu dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan menunjukkan tiket. Petugas memeriksa dan tersenyum. "Gerbong 5 ya, Mas? Tapi barusan kami dengar pengumuman, gerbong 5 nggak dipakai. Lagi dicek karena katanya ada masalah sistem." Andi menelan ludah. "Tadi saya udah di dalam." Petugas itu mengerutkan alis. "Loh? Mana mungkin, Mas? Gerbong 5 terkunci dari luar." Andi menoleh ke belakang. Pintu ke gerbong 5 sudah tertutup. Ia berjalan perlahan mendekatinya, mencoba membukanya. Terkunci. Tak bisa digerakkan. Di kaca pintu, samar-samar, ia melihat bayangan wanita bergaun kuning berdiri di baliknya. Menatapnya, tersenyum. Lalu perlahan menghilang. Kereta mulai melaju kembali, meninggalkan stasiun tanpa nama yang tadi terlihat dari jendela. Namun saat Andi mencarinya, stasiun itu tak lagi ada. Hanya jalur rel lurus yang memanjang ke arah kegelapan. Ia kembali ke kursinya. Menatap tiketnya. Tertulis jelas, gerbong 5, 17A. Namun kini, ia duduk di gerbong 4, 1A. Andi duduk terpaku di kursi gerbong 4, tubuhnya masih gemetar. Suara deru roda kereta di atas rel terasa nyata. Tapi pikirannya melayang-layang di antara kenyataan dan mimpi buruk yang baru saja ia alami. Di tangannya, tiket bertuliskan gerbong 5, kursi 17A masih tergenggam erat. Tangannya berkeringat, namun tak ia lepaskan. Itu satu-satunya bukti bahwa semua yang terjadi bukan halusinasi semata. Seorang ibu tua yang duduk di kursi seberang memperhatikannya dengan pandangan prihatin. "Mas nggak apa-apa?" Mukanya pucat sekali. Andi hanya mengangguk pelan. "Saya barusan dari gerbong sebelah. Tapi rasanya seperti masuk ke dunia lain." Ibu itu tersenyum kecut. "Gerbong 5 ya?" Andi menoleh cepat. "Iya, Ibu tahu." Perempuan itu menatap jendela. Matanya tampak kosong sejenak. "Dulu, bertahun-tahun lalu, ada kecelakaan besar. Kereta malam jurusan selatan. Gerbong yang paling parah, gerbong 5. Banyak yang tewas. Tapi katanya, tubuh sebagian penumpang tidak ditemukan." Andi menelan ludah. "Saya bertemu mereka." Wanita itu menoleh. "Kalau begitu, Mas termasuk yang beruntung." Andi tidak menjawab. Tapi pikirannya sibuk memutar kembali setiap kejadian. Para penumpang diam, wanita bergaun kuning, tiket yang muncul sendiri, dan koran usang yang menyebutkan tanggal kecelakaan. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Kenapa dia yang terpilih masuk ke gerbong itu? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Beberapa saat kemudian, petugas kereta kembali lewat. Andi memanggilnya. "Mas, maaf. Saya cuma mau nanya. Sebelum saya naik, apakah ada kejadian aneh di gerbong 5? Petugas muda itu mengangguk pelan. Ekspresinya mendadak serius. "Iya, Mas. Kami juga bingung. Sistem listrik di gerbong 5 suka mati sendiri, sensor suhu juga kacau. Padahal sudah dicek berkali-kali. Akhirnya kami kosongkan. Tapi tadi saat kami cek, pintunya terbuka sendiri, dan ada jejak sepatu masuk." Andi menegang. Jejak itu menuju kursi 17A. Petugas itu menatapnya lama, lalu mengangguk. "Iya, tepat di kursi itu. Tapi waktu kami lihat CCTV, Mas nggak kelihatan sama sekali." Andi tercekat. "Maksudnya?" "CCTV gerbong 5 cuma menunjukkan kursi-kursi kosong. Tapi kami dengar suara, langkah, dan suara seseorang bicara. Suara laki-laki. Kami pikir ada penumpang yang nyasar. Tapi gambarnya kosong." Andi membeku. CCTV tak merekam kehadirannya.
Lalu, apakah ia benar-benar berada di sana? Atau, ia hanya dihisap ke dalam sesuatu yang tidak bisa dilihat dunia nyata? Petugas berlalu, menyisakan Andi dengan pikirannya yang kacau. Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, seorang anak kecil tiba-tiba berdiri di lorong depan, menatapnya dari kejauhan. Anak itu tak bergerak, hanya menatap. Andi merasa jantungnya berhenti sejenak. Anak itu mengenakan pakaian kuno, kemeja putih kusam dengan celana pendek. Matanya gelap, tak berkedip. Kemudian, perlahan, anak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke dada Andi. Tepat ke arah tiket di genggamannya. Dan seketika itu juga, tiket itu terbakar sendiri. Api kecil menjalar dari ujung kertas, menjilat cepat hingga lenyap tanpa sisa. Tak meninggalkan abu, tak meninggalkan bekas. Anak itu menghilang begitu saja di balik kerumunan penumpang. Andi berdiri terguncang, napasnya tercekat. Ia memeriksa tangannya, tidak ada luka. Tapi panas dari api tadi masih terasa. Tiba-tiba, pengeras suara berbunyi. Kereta akan tiba di stasiun akhir dalam 10 menit. Harap periksa kembali barang bawaan Anda. Andi menoleh ke jendela. Kali ini, cahaya kota mulai terlihat di kejauhan. Lampu-lampu jalan, gedung-gedung, dan tanda-tanda kehidupan nyata. Ia menatap kaca jendela, dan untuk sesaat, bayangannya kembali terlihat seperti semula. Wajahnya hidup. Matanya masih punya nyala. Tapi di sudut kaca, samar-samar, bayangan wanita bergaun kuning tampak berdiri di ujung gerbong, jauh di belakang. Tak bergerak, hanya memandangnya. Lalu perlahan, menghilang. Kereta mulai melambat. Dan Andi tahu bahwa ia telah melewati batas tipis antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Ia bukan lagi penumpang biasa. Ia telah melihat sesuatu yang tidak semua orang sempat lihat, dan selamat kembali. Tapi dalam hatinya, Andi tahu, gerbong 5 belum selesai dengannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.